Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang candlestick doji. Candlestick doji adalah formasi candlestick transisi yang menandakan keraguan-raguan antara bull dan bear. Perhatikan gambar yang ada di layar Anda sekarang ini. Gambar ini diambil dari commodity.com. Nah, doji sering ditemukan di bagian paling bawah atau di atas tren, ya. Dan ini dianggap sebagai tanda kemungkinan pembalikan arah harga. Tetapi doji dapat dilihat sebagai pola kelanjutan juga. Ini penting ya. Dan doji terbentuk ketika harga pembukaan dan harga penutupan itu sama. Perhatikan. Ini ada dua jenis doji. Sebenarnya doji pada intinya ada 4 jenis doji ya. Jadi doji biasa, lalu long leg doji, lalu ada juga gravestone doji dan dragonfly doji ya. Jadi ada 4 jenis doji, tapi yang kita bahas pada hari ini adalah cuman 2 jenis doji saja, yaitu doji biasa atau long leg doji. Nah, pada dasarnya dua doji ini sama saja. Ya, sama saja. Cuman yang membedakan kalau doji biasa itu ekornya pendek, sedangkan long leg doji itu shadow-nya panjang seperti itu. Nah, long leg doji ini sering disebut rickshaw man, yaitu sama dengan doji sebenarnya. Kecuali bayangan atas dan bawah ini jauh lebih lebar lah, istilahnya begitu. Jadi lebih lebar aja, bedanya cuma itu. Dan penciptaan pola doji ini menggambarkan mengapa doji mewakili keraguan-raguan dalam trading, dalam sebuah tren pasar seperti itu. Setelah harga pembukaan, biasanya bull mendorong harga ke lebih tinggi, ya. Harga pembukaan bull mendorong ke harga yang lebih tinggi, lalu kemudian ditolak, lalu kemudian orang-orang pada jual, lalu kemudian didorong lebih rendah. Nah, ternyata setelah ke lebih rendah, dia kemudian naik lagi. Nah, kemudian ditutup pada harga yang sama dengan harga pembukaan. Nah, doji ini dapat dibentuk oleh harga yang bergerak sebaliknya juga. Kalau tadi kan saya menjelaskan naik ke atas baru turun terus naik lagi. Nah, bisa juga sebaliknya. Jadi turun dulu, lalu kemudian naik, terus setelah itu turun seperti itu. Nah, kita akan bahas ini contoh di saham General Electric ya. Nah, dari grafik ini terdapat 2 jenis doji. Oh ya, doji itu tidak selalu harga open dan close itu sama gitu enggak ya. Tapi ketika open dan close itu hampir sama. Jadi bisa ada selisih, bisa bullish, bisa bearish, pokoknya sedikit gitu. Itu bisa dianggap doji juga. Nah, kita akan membahas ini dalam pola doji itu pasar mengeksplorasi ya, apakah naik mau ke atas gitu, seperti itu. Nah, ketika tren naik yang lama ya, keraguan-raguan manuver doji ini dapat dilihat sebagai waktu untuk keluar dari posisi seseorang ya, atau setidaknya mengurangi posisi dalam trading saham gitu. Misalkan naik terus kemudian kita nemu doji, nah itu kita sudah bisa ngurangi barang atau dijual saja seperti itu, karena itu adalah peringatan bahwa pasar sudah mulai ragu dengan perjalanan tren seperti itu. Begitu juga dengan ketika tren turun ya, lalu kemudian nemu candlestick doji, nah itu juga mungkin ada kemungkinan bahwa itu dia akan balik ke atas gitu. Tapi bisa juga ini tidak cuman untuk membalik-balikkan saja, tapi kadang-kadang juga dia cuman sekedar berhenti sejenak saja atau semacam
menandakan periode istirahat ya, periode istirahat. Lalu kemudian nanti terjadi sideways gitu. Lalu kemudian setelah itu melanjutkan tren lagi ya, bisa juga kayak gitu. Jadi itu harus dipahami ya. Dan ini perhatikan doji A dan doji B ini ya. Nah, kita akan bahas doji A dan doji B ini, kejadiannya. Nah, ini adalah doji A. Lokasinya di sini. Lalu kemudian ini adalah candle harian ya, candle bukan harian tapi 15 menitan dalam satu hari seperti itu. Nah, doji yang pertama ini, doji A ini, dia pertama ya, dia membuat harga tinggi dulu, naik dulu, lalu kemudian dia turun ke sini. Nah, setelah sampai ke sini ya, downtrend, lalu kemudian dia naik lagi. Dia naik lagi terus di atas harga open sedikit saja. Nah, itu. Jadi bisa terjadi candle doji itu bisa terjadi semacam ini. Lalu kemudian contoh yang kedua, ini adalah doji yang B tadi ya. Dalam grafik intraday ini doji dibuat atau diciptakan dengan cara yang berkebalikan dengan cara ini ya. Ini kan naik dulu terus turun terus naik lagi gitu. Nah, ini ternyata sebaliknya. Jadi dia turun ya, membuat posisi terendah pada hari ini, lalu kemudian dia naik, lalu kemudian bear memegang kembali lagi ya, ada penurunan lagi ya. Nah, setelah itu nutup di angka yang sama dengan penutupan seperti itu. Nah, kira-kira seperti inilah terbentuknya doji ya. Jika Anda melihat breakdown dari doji A dan doji B ini pada grafik ini dan grafik ini, kita bisa melihat secara psikologis pasar sedang sangat kebingungan apakah ini sahamnya bisa naik lagi atau bisa turun lagi atau akan kelanjutan seperti itu. Nah, pada tengah-tengah keraguan seperti ini, trader sekalian disarankan untuk mengurangi, kalau dalam uptrend lalu kemudian nemu doji, kita disarankan untuk mengurangi posisi atau dijual dulu seperti itu. Karena mungkin setelahnya akan terjadi sedikit sideways dulu, baru lanjut atau langsung turun ke arah posisi sell seperti itu. Nah, begitu juga dengan ketika dia downtrend lalu kemudian doji. Nah, itu adalah saat yang mungkin perlu menjadikan saham itu sebagai watchlist karena kemungkinan jika besok akan terjadi candle ke atas, maka jika sudah terkonfirmasi, maka kemungkinan akan beralih arah menjadi arah ke atas seperti itu ya. Jadi ini penting untuk dipahami. Nah, doji ini biasanya digunakan dengan candle-candle konfirmasi. Nah, candle-candle konfirmasi ini formasinya bisa kadang-kadang evening star atau morning star seperti itu, dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya seperti itu. Baik, saya rasa cuman ini ya. Perhatikan, jadi ini bentuk umum doji. Lalu kemudian ini adalah contohnya, ini breakdown doji A dan ini breakdown doji B. Sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Dragonfly Doji. Apa itu Dragonfly Doji? Dragonfly Doji adalah salah satu bentuk doji ya, candlestick doji yang kita sudah bahas
pada pertemuan yang lalu, ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua jenis doji, yaitu doji biasa dan long leg doji. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dragonfly doji. Dragonfly doji bentuknya adalah seperti yang Anda lihat di layar Anda ini, ya. Seperti ini bentuknya. Gambar ini kami ambil dari commodity.com, ya. Dragonfly doji ini biasanya ditafsirkan sebagai pola candlestick reversal ke arah bullish, ya, yang terutama terjadi di bagian bawah tren turun. Dragonfly doji ini dibuat ketika harga pembukaan, ya, dan harga tingginya dan penutupnya itu biasanya sama, ya. Ini harga buka, harga tinggi dan harga close ini sama atau hampir sama. Tapi kalau ketika itu benar-benar sama, itu sebenarnya sangat jarang terjadi. Tapi ketika itu hampir sama, itu kita sudah bisa menyebut itu sebagai dragonfly doji. Bagian terpenting dari dragonfly doji adalah bayangan atau shadow yang di bawah ini, lower shadow ini, long lower shadow ini. Bayangan panjang yang lebih rendah, ya, ini menyeratkan bahwa pasar itu menguji di mana letak permintaan itu berada, ya. Jadi yang pertama terjadi adalah bear mampu menekan harga ke bawah, ya. Tetapi area support kemudian ditemukan di titik low ini, ya. Lalu kemudian terjadi tekanan beli yang mampu mendorong harga kembali ke harga pembukaan, ya. Lalu kemudian ditutup di sekitar harga pembukaan, lalu terbentuk seperti semacam huruf T semacam ini. Nah, ini kita sebut dengan dragonfly doji. Nah, kita bisa melihat aplikasinya pada chart mini ini, ya. Chart ini adalah chart to future, ya. Dalam grafik ini pasar mulai menguji, ya, hari ini, ya. Pertama terjadi, ya, downtrend dulu, ya. Yang satu ini, yang dikasih nomor 1 ini terjadi penurunan yang cukup tajam. Lalu kemudian dia turun gitu, lalu naik lagi, ya. Membentuk apa? Membentuk long lower shadow nomor 2 ini, yang di panah nomor 2 ini. Long lower shadow. Lalu yang ditunjukkan nomor 3 ini upper shadow yang kecil atau bahkan tidak ada, seperti itu. Nah, harga penutupan, ya, yang ditunjukkan nomor 4 ini itu sama dengan harga penutupan candle sebelumnya atau kurang lebih hampir mirip. Pokoknya mepet-mepet di penutupan harga di candlestick hari sebelumnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan dragonfly doji. Dan seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa dragonfly doji adalah sebuah pertanda bahwa suatu downtrend mungkin akan segera selesai. Nah, seperti yang terlihat di gambar ini, setelah terjadi dragonfly doji, maka dia kemudian naik seperti itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi intinya dragonfly doji adalah pola candlestick yang membantu rekan-rekan semua atau trader semua melihat secara visual, ya, di mana support dan demand berada. Nah, seperti yang terlihat ini, kira-kira support terjadi di area ini. Nah, seperti itu. Nah, ketika terjadi dragonfly doji ini, maka kemungkinan besar tren turun akan segera selesai, dan itu akan dibuktikan di candle-candle setelahnya, seperti itu. Ketika terjadi breakout seperti pada gambar ini, maka ini adalah saat yang tepat untuk membeli, untuk kemudian diikuti dengan uptrend yang bagus, seperti itu. Nah, dragonfly doji ini adalah sebuah tanda bahwa market, para trader mempunyai harapan bahwa support penurunan itu sudah
dicapai, dan untuknya oleh karena itu kemudian sudah sepantasnya untuk kemudian melakukan aksi beli seperti itu. Maka ketika terjadi Dragonfly Doji ini, biasanya para trader cenderung untuk kemudian langsung masuk gitu, seperti itu, untuk nyicil seperti itu, lalu kemudian memfollow up dengan uptrendnya seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya Dragonfly Doji. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Gravestone Doji. Apa itu Gravestone Doji? Gravestone Doji adalah candlestick, bentuk candlestick Jepang ya, yang bentuknya seperti ini ya. Jadi kayak huruf T terbalik. Nah, Gravestone Doji ini dipandang sebagai pola candlestick pembalikan ke arah bearish ya, dan terjadi biasanya itu terjadi pada bagian atas atau puncak dari sebuah uptrend atau tren naik ya. Dan Gravestone Doji ini ya dibuat ya, terjadi ya ketika harga open, perhatikan yang di layar, harga open, harga low dan harga close adalah sama ya, atau hampir sama gitu ya. Tapi ketika itu terjadi sama, itu memang jarang terjadi. Tapi ketika kira-kira hampir sama gitu, itu sudah bisa disebut dengan Gravestone Doji. Nah, bagian terpenting yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan adalah bayangan atau shadow atau ekor yang ada di atas ini ya. Bayangan panjang yang panjang ini ya, umumnya diartikan bahwa pasar sedang menguji untuk menemukan di mana supply berada dan potensi resistensi terbesar itu berada di mana seperti itu. Nah, jadi ini konstruksinya itu begini ya. Jadi dia terbuka di sini, lalu dia naik terus kemudian dia menemukan resistensi di sini. Menemukan resistensi lalu kemudian dijual ya. Turun lagi sampai ke harga pembukaan lagi. Nah, seperti itu. Jadi pada candlestick ini bullish seluruhnya ditolak oleh bearish seperti itu. Dan ini pertanda buruk untuk uptrend karena dia akan segera menjadi downtrend seperti itu. Nah, bagaimana aplikasinya bisa diperhatikan pada gambar di layar ini ya. Gambar ini kami ambil dari commodity.com. Nah, kira-kira Gravestone Doji ini skenario-nya terjadinya seperti ini. Jadi pada sebuah uptrend ya, nomor 1 ini uptrend. Jadi naik terus dengan nyaman gitu. Terus pada suatu titik dia harganya naik terus ya. Lalu turun lagi sehingga membentuk sebuah candlestick yang mempunyai long upper shadow ya, long upper shadow. Jadi shadow atau bayangan atau ekor atas yang panjang sekali ya, dan ditutup pada harga yang sama dengan pembukaan atau harga low-nya dan harga low-nya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi bagian bawah ini tidak ada lower shadow ya. Tidak ada lower shadow, atau kalaupun ada itu sedikit sekali seperti itu. Dan pembukaan dan penutupannya itu kurang lebih sama ya. Kalau sama itu lebih akurat, tapi kalau sedikit berbeda itu bisa dipertimbangkan sebagai Gravestone Doji. Nah, ketika itu terjadi maka kemungkinan besar ada potensi untuk reversal menjadi downtrend. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau rekan-rekan sudah menemukan candle Gravestone Doji ini, ya sebaiknya dijual dulu saja ya, dijual dulu atau boleh dijual sebagian seperti untuk mengetahui
hari-hari berikutnya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya langsung jual aja gitu. Jadi nggak ada beban. Kalau besok ternyata ada secara teknikal bisa ambil lagi ya boleh ambil lagi seperti itu. Tapi pada dasarnya ini adalah potensi reversal yang sangat tinggi. Jadi sebaiknya dijual di sini. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian untuk Gravestone Doji ini. Semoga berguna. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain.